Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Cahyani Wahyudi. Pada kali ini, saya akan memaparkan esai pokok dan tokoh sastra dengan tokoh Sapardi Djoko Damono. Baik teman-teman, sebelum membahas pokok-pokok pikirannya, saya akan membahas tentang sastra. Apa itu sastra? Karya sastra merupakan dunia imajinasi yang diciptakan oleh pengarang. Imajinasi yang diciptakan berasal dari diri sendiri dan lingkungan sekitar pengarang. Imajinasi yang diciptakan dari diri sendiri berhubungan dengan kondisi psikologis yang dialami oleh pengarang. Hal tersebut sangat berpengaruh bagi cerita yang akan dituliskan. Karya sastra yang ditulis oleh penulis pada dasarnya menampilkan kejadian atau peristiwa. Kejadian atau peristiwa yang terdapat dalam karya sastra dihidupkan oleh tokoh-tokoh yang memegang peran penting dalam cerita. Melalui tokoh inilah, seorang pengarang menciptakan peristiwa-peristiwa yang melukiskan kehidupan manusia yang berbeda karena setiap manusia memiliki karakter yang berbeda dengan manusia yang lainnya. Perbedaan itulah yang menyebabkan adanya kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam karya sastra. Sastra memiliki beberapa bentuk seperti novel, cerpen, syair, pantun, dan puisi. Dan kali ini, saya akan membahas tentang karya sastra dari seorang sastrawan yang bernama Sapardi Djoko Damono. Baik teman-teman, saya akan memaparkan biografinya. Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono lahir di Surakarta 20 Maret 1940, umur 70 tahun, adalah seorang pujangga Indonesia terkemuka. Ia dikenal dari berbagai puisi-puisi yang menggunakan kata-kata sederhana sehingga beberapa di antaranya sangat populer. Masa mudanya dihabiskan di Surakarta, lulus SMP Negeri 2 Surakarta dan SMA Negeri 2 Surakarta. Pada masa ini, ia sudah menulis sejumlah karya yang dikirimkan ke majalah-majalah. Kesukaannya menulis ini berkembang saat ia menempuh kuliah di bidang bahasa Inggris di Universitas Gadjah Mada. Sejak tahun 1974, ia mengajar di Fakultas Sastra, sekarang Fakultas Ilmu Budaya, di Universitas Indonesia. Namun, kini telah pensiun. Ia pernah menjadi dekan di sana dan juga menjadi guru besar. Pada masa tersebut, ia juga menjadi redaktur pada majalah Horizon, Besis, dan Kalam. Sapardi merupakan anak sulung dari pasangan Sadioko dan Sapariah. Sadioko adalah abdi dalam di Keraton Kasunanan, mengikuti jejak kakeknya. Berdasarkan kalender Jawa, ia lahir di bulan Sapar. Hal itu menyebabkan orang tuanya memberinya nama Sapardi. Menurut kepercayaan orang Jawa, orang yang lahir di bulan Sapar kelak akan menjadi sosok yang pemberani dan teguh dalam keyakinan. Sapardi Djoko Damono banyak menerima penghargaan. Pada tahun 1986, Sapardi mendapatkan anugerah SEA Right Award. Ia juga penerima penghargaan Ahmad Bakri pada tahun 2003. Ia adalah salah satu seorang pendiri Yayasan Lontar. Ia menikah dengan Wardiningsih dan dikaruniai seorang putri dan seorang putra. Pria yang dijuluki sajak-sajak SDD ini tidak hanya menulis puisi, namun juga cerita pendek. Ia juga menerjemahkan berbagai karya penulis asing, esai, dan sejumlah artikel di surat kabar, termasuk kolom sepak bola. Sapardi juga sedikit menguasai permainan wayang. Setelah kita mengetahui biografi dari Sapardi Djoko Damono, saya akan memaparkan karya-karya dari Sapardi Djoko Damono.
Karya-karya Sapardi Djoko Damono mulai dari karya beliau yang termuat dalam angkatan 66, prosa dan puisi, 5 puisi dari editor HB Yassin yang termuat dalam Laut Biru, Langit Biru yang berisikan 12 puisi dan editornya yaitu Ajib Rosidi. Dan yang selanjutnya yaitu ada Dukamu Abadi terdiri dari 42 puisi, dan ada Mata Pisau terdiri dari 27 puisi, Akuarium terdiri dari 24 puisi, Tonggak 2 terdiri dari 10 puisi, editornya yaitu Linus Suryadi AG, dan Perahu Kertas 42 puisi. Sapardi Djoko Damono atau kini yang sering disebut dengan SDD tidak hanya dikenal melalui puisi-puisinya yang telah dialih bahasakan. Ia juga telah menerbitkan sejumlah buku puisi, esai, fiksi, bahkan menerjemahkan karya sastra sejak 1969. Dan inilah 5 buku terbaik karya Sapardi Djoko Damono. Yang pertama yaitu ada Hujan Bulan Juni. Hujan Bulan Juni merupakan salah satu novel trilogi dari Sapardi yang paling banyak diburu. Manis getir kisah Sarwono dan Pinkan dituangkan begitu penuh makna oleh Sapardi. Hujan Bulan Juni tidak berhenti tenar sampai kumpulan kata, tapi juga dilirik untuk diadaptasi ke layar lebar, yang dengan apik diperankan oleh Adipati Dolken dan Velove Vexia. Sebelum beralih menjadi novel, Hujan Bulan Juni terlebih dahulu terbit berupa kumpulan puisi, yang kemudian juga disisipkan ke dalam novel bersama dengan Sarwono untuk Pinkan, kekasihnya. Kumpulan puisi Hujan Bulan Juni telah dialih bahasakan ke dalam 4 bahasa, yaitu Inggris, Jepang, Arab, dan Mandarin. Dan yang selanjutnya yaitu ada novel Yang Fana Adalah Waktu. Bicara soal trilogi Hujan Bulan Juni, kisah Sarwono dan Pinkan usai dalam Yang Fana Adalah Waktu setelah sebelumnya dijembatani oleh Pinkan melipat jarak. Saat Yang Fana Adalah Waktu terbit, peluncuran bukunya diwarnai oleh pembacaan sajak oleh sang pujangga dan musikalisasi puisi dari sajaknya yang dibawakan oleh Arini Kumara, Umar Muslim, dan Tatyana Subianto. Begitu apiknya trilogi ini dikisahkan oleh Sapardi hingga mendapatkan penghargaan dalam Anugerah Buku ASEAN 2018 di Malaysia, sebab dinilai sebagai karya sastra dengan mutu tinggi oleh panel penilai profesional. Selanjutnya yaitu ada Dukamu Abadi. Pada 2017 lalu, bertepatan dengan usianya yang menginjak 77, Sapardi tidak melewatkan kesempatan untuk merayakannya dengan menerbitkan 7 buku sekaligus, yaitu 1 novel dan 6 kumpulan puisi, yang diantaranya yaitu ada Pinkan Melipat Jarak, ada Berita Apa Hari Ini, dan Sastro Sutradara Itu Menghapus Dialog Kita, Kolam, Namaku Sita, Dukamu Abadi, dan Ayat-Ayat Api. Selanjutnya yaitu ada Bilang Begini Maksudnya Begitu. Lewat buku ini, Sapardi sukses mencitrakan diri bahwa ia bukan sekadar pujangga yang pandai bermain kata, namun juga persona yang ingin mengajak mereka di luar sana yang belum dekat dengan sastra. Dalam puisi, bunga belum tentu kembang, biru belum tentu warna. Hal ini adalah yang membuat Sapardi ingin menghadirkan buku untuk membuat pembacanya lebih dapat mengapresiasi puisi. Selanjutnya yaitu ada buku manuskrip sajak Sapardi. Pada 2017 lalu, manuskrip sajak Sapardi juga lahir mewarnai kebutuhan literasi Indonesia. Buku ini disebut-sebut dengan harta karun yang berharga. Di dalamnya terdapat coret-coret sajak Sapardi semasa muda hingga dewasa. Buku ini dirancang
serupa album kolase gambar yang dibagi dalam periode tahunan sejak 1958 sampai 1968 juga 1970-an, lain di sketsa, lain di buku. Dalam manuskrip Sajak Sapardi, kita dapat melihat sajak-sajak indah Sapardi yang spontan, mengalir apa adanya, sebelum lahir dalam bentuk buku. Selain dari kelima buku yang terbaik itu, Sapardi juga memiliki karya yang lainnya, seperti Sihir Hujan, Arloji, Ayat-ayat Api, Mata Jendela, Ada Berita Apa Hari Ini Den Sastro, kumpulan cerpen pengarang telah mati, kumpulan sajak kolak, dan pada suatu hari nanti, dan juga masih banyak lagi. Selain itu, Sapardi juga menerjemahkan beberapa karya sastra asing ke dalam bahasa Indonesia seperti Lelaki Tua dan Laut, puisi Cina klasik, puisi klasik, Syakuntala, Amarah 1 dan 2, dan lain-lain. Sapardi Djoko Damono. Selanjutnya saya akan memaparkan pokok pikiran dari sastrawan Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono atau yang sering disebut dengan SDD berbicara tentang sastra. Sapardi mengatakan bahwa ia menulis sejak usia 17 tahun dan menyadari bahwa sastra berhasil menggetarkan hatinya. Sapardi menganggap menulis dan membaca adalah bagian dari hidupnya, dan Sapardi akan menulis ketika sudah ada niat untuk menulis. Sapardi mengatakan ide itu muncul begitu saja pada momen-momen tertentu. Kemudian ide itu akan dituangkan menjadi sebuah tulisan. Baginya waktu yang dibutuhkan saat menulis itu beragam. Namun secara garis besar, karya Sapardi bukanlah memakan waktu sehari melainkan bertahun-tahun. Saat menulis, Sapardi berfokus pada caranya menyampaikan ide. Penyampaian yang indah akan membuat para pembacanya terkesan dan terbawa dalam alurnya. Emosi yang timbul saat itu akan membuat pembaca terus mengingat ide dari sebuah tulisan. Sapardi mengatakan bahwa ia adalah bagian dari sastra dan sastra adalah bagian dari dirinya. Sastra dan Sapardi adalah satu. Ide-ide pikiran Sapardi itu kemudian dijadikanlah sebuah tulisan dan tulisan tersebut menjadi sebuah karya. Sapardi memaknai pahit dan manisnya cinta melalui tiap barisan yang dia ciptakan. Sejauh ini, yang Sapardi temukan adalah makna dari proses kehidupan. Dia membedakan antara makna dan juga takdir. Sapardi mengatakan dalam novelnya yang ia keluarkan bisa mengubah nasib, namun kita tidak bisa mengubah takdir, karena takdir sudah ada petanya. Dari pikiran-pikiran yang dituturkan oleh Sapardi, penulis mengambil dua karya dari Sapardi, yakni
novel Yang Fana Adalah Waktu dan Puisi Pada Suatu Hari Nanti. Novel ini adalah novel trilogi dari Sapardi Djoko Damono yang sebelumnya terdapat novel Hujan Bulan Juni dan Pingkan Melipat Jarak. Dari cerita novel tersebut masih berkaitan dengan novel yang sebelumnya, yaitu tokoh Pingkan dan Sarwono menjadi tokoh utama dalam cerita ini. Di mana dalam cerita ini Sarwono tinggal di Solo dan ia terpisah jarak dengan Pingkan. Pingkan melanjutkan studinya di Jepang, yaitu di kota Kyoto. Dua tokoh utama cerita itu sudah melalui berbagai macam ujian sebelum membuktikan cinta keduanya memang abadi, termasuk ujian waktu. Bahkan pada Pingkan Melipat Jarak, yaitu novel kedua, Sarwono justru yang keluar dari kerangka waktu untuk bisa berkomunikasi dengan Pingkan. Sapardi Djoko Damono melabeli novel terakhir untuk trilogi Hujan Bulan Juni ini, yaitu Yang Fana Adalah Waktu, sebab yang kekal hanyalah cinta Sarwono dan Pingkan. Kekekalan cinta yang juga tergambar pada cerita sepasang burung merpati di awal kisah. Keabadian sepasang merpati yang meskipun sudah dijual, dilepas ke alam bebas, tetapi kembali lagi berdua ke hubungan rumah. Itulah bukti bahwa ketetapan Tuhan tidak akan pernah berubah. Seperti dalam kutipan di bukunya, yaitu dalang memang tidak berpihak kepada nasib, tetapi kepada takdir. Kutipan di dalam bukunya yaitu di halaman 88. Meski begitu, novel ketiga ini tidak lagi mengulik lorong-lorong labirin cinta Sarwono dan Pingkan seperti yang tersaji di novel pertamanya, Hujan Bulan Juni. Kerewetan perasaan sayang Sarwono dan Pingkan telah menemui pangkal dan ujungnya. Pangkalnya adalah pertemuan pertama Sarwono dan Pingkan di kediaman Bu Pelenkahu, yaitu Ibu Pingkan. Semasa SMP yang kemudian berlanjut dengan komunikasi cinta lewat surat. Ungkapan cinta yang juga disampaikan dalam bentuk kumpulan sajak untuk Pingkan yang terlampir secara terpisah dalam novel ketiga ini. Selanjutnya yaitu ada karya yang kedua, yaitu puisi. Sebelum kepada pembahasan, saya akan membacakan puisi pada suatu hari terlebih dahulu. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait sajak ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara larik-larik sajak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi, namun di sela-sela huruf sajak ini, kau tak akan letih-letihnya kucari. Sebagai seorang pujangga, Sapardi tentu tak ingin hanya dikenal sesaat saja. Ia pun hanya ingin nama dan seluruh karya-karyanya dikenang serta abadi sepanjang masa. Hal ini dirasakannya, ini pun dituangkan ke dalam puisi Pada Suatu Hari Nanti. Puisi Pada Suatu Hari Nanti ini adalah puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono yang menceritakan kehidupan manusia yang sudah pasti mengalami kematian. Makna yang terkandung dalam puisi Pada Suatu Hari Nanti ini menggambarkan atau mengungkapkan tentang tema keabadian hidup. Pada baris kedua, yaitu berbunyi impianku pun tak dikenal lagi. Kehidupan di sini dilambangkan dengan kata impian. Maksudnya, tanda kehidupan yang ditegaskan di sini adalah yang berbentuk keinginan, hasrat, dan juga cita-cita. Pada bait tak dikenal lagi, maksudnya adalah manusia tanpa sebuah mimpi sama saja dengan mati. Yang selanjutnya yaitu ada di baris ketiga dan keempat, menjelaskan bahwa walaupun impiannya atau kehidupannya tadi sudah dikenal lagi, namun penulis tetap mencarinya dan berusaha agar kehidupannya kekal di dalam sela-sela huruf sajak yang merupakan kiasan dari karya-karyanya. Nah, itulah teman-teman pemaparan yang bisa saya sampaikan
tentang biografi, karya-karya, dan pokok pikiran dari Sapardi Djoko Damono. Jadi kesimpulannya yaitu, Sapardi Djoko Damono dikenal melalui berbagai karya-karyanya mengenai hal-hal yang sederhana namun penuh dengan makna kehidupan, sehingga beberapa di antaranya sangat populer, baik di kalangan sastrawan maupun halayak umum. Cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.